Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Faldo. Saya hari ini menjadi moderator untuk menjelaskan materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pertama akan dijelaskan oleh Miftah Apip Pratama. A. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara terdapat 3 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Yang ketiga, periode 1956 sampai 1965. Periode 1945 sampai 1950. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Oke, materi selanjutnya dijelaskan oleh Farhan Yanzil Ramadan. Periode 1945 sampai 1950. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikan NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemateri selanjutnya ada Sandi Bimo Wicaksono. Periode selanjutnya adalah periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berkewajiban musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan juga perjuangan rakyat semesta atau Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Selanjutnya ada Dita Azhara. Baiklah, selanjutnya periode 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Pada periode ini, terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
Selanjutnya kita ada Muhammad Akbar untuk menjelaskan materi selanjutnya. Periode 1956 sampai 1965. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 atau MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P-4. Namun pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafael Ardiansyah. B. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan masuk mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan bangsa negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagai mana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan Faudi. Selanjutnya, A. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat masuk digulirkannya otonomi daerah yang seluasnya. Di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan, nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena kode of conduct yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. B. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Itu saja presentasi dari kelompok 5. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.